Kenapa kamarnya nggak pisah aja sih, Pak? Tanya Nay yang merasa kalang kabut saat memikirkan dia tidur sekamar dengan Araf. Kenapa harus pisah? Kita udah biasa tidur sekamar kan? Araf balik bertanya. Iya sih, tapi kenapa? Entahlah, Nay sulit menjelaskan. Memang belakangan ini dia sudah sering tidur sekamar dengan Araf. Tidurnya dipeluk-peluk juga. Tapi memikirkan liburan dengan suaminya dan sewa kamar untuk berdua, duh, otak Nay tak bisa kalau tidak traveling. Si kodok sarap kok gak ngerti sih? Itu tuh jadi mirip kayak bulan madu tahu gak sih? Bukan cuma kayak liburan biasa. Batin Nay ngedumel. Tapi mending pisah kamar aja deh, Pak. Pasti bakalan sempit di sini. Jawab Nay beralasan. Arah mengedarkan pandangannya. Kamarnya cukup luas kok buat 2 orang. Tapi di sini kasurnya juga bukan dipan, Pak. Tapi kasur lantai. Yakin deh gak bakalan. Kalau pesan 1 kamar, uang saya nggak cukup, Nay. Potong Araf cepat. Gini deh, kamu mau saya pesan 1 kamar, tapi selama di sini kita nggak pergi kemana-mana dan mungkin nggak bakal bisa pulang. Atau cuma pesan 1 kamar ini saja, tapi bisa liburan kemana-mana dan bisa pulang. Araf mencoba memberi pilihan walaupun aslinya uangnya lebih dari cukup. Untuk memesan 1 kamar lagi atau menginap lebih lama dari yang sudah direncanakan. Kenapa kita nggak pulang? Tanya Nay sewot. Duit buat beli tiket pulang kan bakal saya pakai buat beli kamar. Nay berdecak kesal. Kalau tidak pulang, terus bagaimana sekolahnya? Terus bagaimana orang tuanya? Apa jangan-jangan nanti Araf bakal menjual Nay agar laki-laki itu bisa pulang ke Indonesia sendiri? Gimana? Mau tetap 1 kamar? Atau kamu lepasin jalan-jalan atau kamu betah tinggal di sini selamanya? Saya sih nggak masalah mau kamu pilih yang mana aja. Nay tampak berpikir keras. Lalu tak lama kemudian dia menjawab kalau tidak masalah tidur 1 kamar. Ya udah kita 1 kamar aja, tapi Bapak jangan macam-macam ya. Ucap Nay memberi peringatan. Memang saya pernah macam-macam sama kamu. Selama ini kita tidur berdua dan kenyataannya aman-aman aja kan. Kalaupun saya mau macam-macam, saya bakal pastiin kalau kamu yang bakal minta duluan sama saya. Batin Araf sambil tersenyum penuh arti. Tadi malam tak ada yang terjadi di antara Nay dan Araf. Setelah mandi dan menghabiskan makan malam yang diantarkan pemilik penginapan ke kamar mereka, keduanya tidur dengan nyenyak. Menghabiskan waktu hampir 8 jam di pesawat tentu saja membuat Nay mengalami jet lag, sehingga dia perlu untuk beristirahat demi mengumpulkan tenaga untuk berjalan-jalan selama di Jepang. Araf langsung mengajak Nay untuk pergi ke Disneyland setelah mereka sarapan di penginapan. Sejak subuh tadi, Nay terus berceloteh kalau tempat itu adalah tempat wisata yang pertama ingin dia kunjungi selagi ada di Jepang. Nay penasaran karena beberapa teman di kelasnya suka menceritakan pengalaman liburan mereka sewaktu berkunjung ke Disneyland. Entah di Tokyo atau di Hong Kong, mereka pasti bakal bercerita dengan seru. Dan bisa dibilang hampir seluruh teman sekelas Nay pernah mengunjungi tempat wisata satu ini. Mumpung sudah berada di Jepang, Nay tentu tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Terlebih, Araf bilang akan mengajaknya ke Disneyland jika mereka jadi ke Jepang. Nay berencana jika pulang ke Indonesia nanti, dia akan nimbrung jika teman-temannya sedang pamer pengalaman liburan mereka. Selama di Disneyland, Nay sudah seperti bocah hiperaktif. Dia tak bisa duduk dengan tenang dan selalu menarik-narik Araf untuk kesana dan kesini. Kadang dia juga memaksa Araf untuk mengambil gambarnya. Buat bukti ke teman-teman kalau aku beneran pergi liburan ke Jepang. Hihihi. Ucap Nay saat melihat hasil jepretan Araf. Kita selfie ya Pak, buat kenang-kenangan. Ajak Nay yang sudah merangkul lengan Araf dan mengarahkan kamera untuk membidik wajah mereka. Sejenak Araf membolakan matanya. Memang selama ini mereka belum pernah mengabadikan gambar bersama. Pak senyum dong, masa mau difoto mukanya datar gitu kayak telenan. Protes Nay karena Araf hanya memasang wajah datar. Araf mencubit pipi Nay saking gemasnya, lalu tersenyum menghadap kamera. 1, 2, cheese, seru Nay sebelum menekan tombol ambil gambar. Lagi Pak, ajak Nay yang langsung diangguk oleh Araf. Nanti foto-foto selfie-nya kirim ke saya, pinta Araf sambil mengirimkan beberapa foto Nay yang diambil menggunakan ponselnya ke nomor gadis itu. Tanpa menunggu lama, Nay juga melakukan hal yang sama. Dia mengirimkan foto hasil selfie-nya dengan Araf ke nomor lelaki itu. Setelah melihat-lihat foto yang dikirimkan Nay, Araf mengambil 1 gambar di mana Nay menempelkan pipinya pada pipi Araf dan tersenyum manis, lalu menjadikan foto itu sebagai wallpaper-nya. Bapak kenapa senyum-senyum gitu? Tanya Nay penasaran.
Hah? Siapa yang senyum? Araf langsung gelagapan. Nay menyipitkan mata. Bahkan saking keponya, dia berdiri memepet Araf untuk melihat isi ponsel lelaki itu. Lagi liatin apa sih? Enggak kok, enggak liatin apa-apa. Jawab Araf sambil mematikan layar ponselnya. Agar Nay tak bisa melihat wallpaper yang dia pasang barusan. Lanjut lagi enggak? Tanya Araf mengalihkan perhatian. Dengan semangat, Nay menganggukkan. Lalu menarik Araf untuk ikut bersamanya. Membuat Araf bisa bernafas lega juga senyum-senyum melihat tangannya yang digandeng oleh Nay. Mau belanja? Tanya Araf setelah Nay sudah puas menghabiskan waktu di Disneyland. Nay menggelengkan kepalanya. Nggak deh pak, besok aja kalau belanja mah. Atau bisa pas hari-hari terakhir di sini. Sekalian beli oleh-oleh buat ayah, ibu, juga teman-teman. Kalau sekarang aku capek, mau istirahat aja. Tolak Nay. Araf tersenyum sambil geleng-geleng kepala mendengar jawaban gadis itu. Jelas saja Nay capek, karena sejak tadi gadis itu memang tidak bisa diam. Akan terasa aneh kalau Nay tidak capek sama sekali. Mau balik ke penginapan aja kalau gitu. Iya, balik ke penginapan aja. Aku mau mandi, badan aku gerah banget. Tapi mampir ke restoran dulu ya. Takutnya kamu pingsan lagi sebelum sampai penginapan. Siap. Sepanjang jalan menuju penginapan, Nay hanya manyun. Tadi saat mampir ke restoran cuma sedikit makanan yang masuk ke perutnya. Bukan karena Araf memesan sushi, sashimi, juga chicken karage. Tapi saat melihat Araf menyantap sashimi, Nay yang penasaran juga ikut mencicipi. Sayangnya baru juga makan sedikit, Nay langsung mual-mual. Entah ini faktor karena Nay yang tidak biasa makan daging mentah atau karena lidahnya memang kampungan. Alhasil, Araf meminta supir taksi untuk berhenti di kedai ramen ketika mendengar suara perut Nay yang heboh minta diisi. Barulah di sana Nay menyantap ramen dengan lahap. Nasinya nggak ada pak, bisik Nay. Itu porsinya kan besar, kalau kamu makannya pakai nasi, yang ada kamu kekenyangan. Jawab Araf. Tapi kalau nggak pakai nasi, nggak bakal kenyang, Pak. Perut Nay memang perut orang Indonesia asli yang tak kenyang kalau tidak makan nasi. Bahkan sudah makan lontong 5 bungkus juga perut Nay seringnya masih lapar kalau belum menyantap nasi. Akhirnya Araf meminta nasi kepada pemilik kedai agar Nay tidak cemberut lagi. Bapak nggak ikutan makan juga? Tanya Nay dengan mulut penuh makanan. Saya kan udah makan tadi, kan cuma dikit aja gitu pak, mana kenyang. Kalau saya ikutan makan, nanti keluar dari sini saya bisa jadi gajah, Nay. Nay langsung tertawa mendengar jawaban Araf lalu lanjut menghabiskan ramennya. Sesekali dia memaksa Araf untuk membuka mulut dan menyuapi suaminya itu. Mandi di kolam pemandian aja ya, pasti badan kamu capek. Jadi bakalan lebih rileks kalau mandi air hangat daripada di kamar mandi. Ajak Araf. Hah? Enggak ah, aku malu pak, nanti kalau ada orang yang lihat gimana? Nggak mau ah, aurat, tolak Nay. Tadi saya udah tanya sama pemilik penginapan, katanya kebetulan di tempat ini lagi sepi, yang nginep cuma kita berdua, jadi nggak bakal ada tamu lain juga yang bakal lihat kamu. Sebenarnya penginapan ini milik keluarga Araf. Dulu saat liburan ke Jepang, Araf dan keluarga sering menginap di sini. Hanya saja Araf tidak mengatakan kepada Nay, karena tak rewel minta pisah kamar jika tahu kamar-kamar lain bebas mereka tempati. Beruntung Nay juga tidak mengerti bahasa Jepang sehingga gadis itu tidak tahu apa saja yang Araf bicarakan dengan pengurus penginapan ini. Tapi pak, bukannya kalau lagi nonton kartun Jepang kamu selalu bilang, enak kali ya kalau mandi di pemandian gitu? Ucap Araf yang menirukan perkataan Nay. Nay menghembuskan nafas, sebenarnya dia memang ingin mandi di kolam pemandian air panas. Dipisahkan ya pak, kolam buat laki-laki sama perempuan? Tanya Nay memastikan. Enggak, kolamnya cuma satu. Sebenarnya ada 2, tapi katanya yang satu lagi direnovasi. Jadi yang bisa dipakai cuma 1. Jawab Araf berbohong. Jurus ngelesnya dia keluar semua demi memuluskan rencananya. Terus aku bakal mandi bareng si kodok sarap gitu. Aduh, malu dong kalau mandi bareng. Batin Nay sambil menatap horor suaminya itu. Peletak, Araf menyentil kening Nay. Kamu mikir apa sih? Tanya Araf yang seolah bisa menebak isi pikiran Nay. Saya nggak bakal telanjang juga di kolam nanti. Kamu juga kalau mau pakai baju ya pakai aja. Atau mau pakai handuk juga silakan. Jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh. Tegur Araf sebelum berjalan meninggalkan kamarnya. Nay menatap kimono yang dipakainya lalu berlari kecil menyusul Araf yang sudah pergi lebih dulu. Sampai di kolam pemandian air panas, Nay tertegun menatap Araf yang sudah lebih dulu berendam. Lelaki itu hanya memakai celana pendek seatas lutut sehingga roti sobeknya terpapang jelas. Ya Allah, kok seksi banget sih Pak Araf. Benar-benar menggoda iman.
Batin Nay yang susah payah menelan ludah. "Kamu mau sampai kapan berdiri di situ dan liatin saya terus?" tanya Araf. Nay langsung mengerjap-gerjapkan mata saat Kekep sedang memandangi makhluk Tuhan yang paling seksi itu. Aku ini juga mau berendam," jawab Nay kelagapan. "Pakai kimono begitu?" tanya Araf lagi sambil menatap Nay dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nay langsung menjepit. "Tadi katanya bebas mau pakai baju apa aja," keluhnya. "Iya bebas kok, saya kan cuma memastikan aja. Siapa tahu kamu mau ganti dengan pakaian yang lebih nyaman buat berendam," jawab Araf santai. "Enggak, ini udah nyaman banget kok," sahut Nay lalu melangkah mendekatkan diri ke kolam pemandian. Tapi sampai di pinggir kolam, Nay kembali ragu sehingga dia hanya duduk-duduk sambil mencelupkan kaki dan mencipakkan air ke tangannya. Melihat tingkah Nay yang malu-malu dan berusaha menghindari tatapannya, Araf berjalan mendekati gadis itu lalu menarik tangan Nay agar Nay bergabung bersamanya untuk berendam di kolam. Tapi karena Nay yang tak siap, tubuhnya langsung oleng dan jatuh. Kepalanya bahkan menubruk dada bidang Araf. Maaf pak," ucap Nay gugup sambil menjauhkan tubuhnya dari Araf. Tapi dengan cepat Araf merangkul pinggang gadis itu dengan sebelah tangan, dan sebelah tangannya lagi menahan tengkuk Nay. Bibirnya bahkan langsung menempel di bibir Nay sebelum Nay sempat menyadari apa yang akan dilakukan Araf. Kecupan-kecupan singkat yang dilakukan Araf pun berganti menjadi lumatan. Lidahnya juga bekerja menyapu bibir Nay yang semanis madu. Begitu memabukkan, terasa candu. Nay sendiri tidak tahu kenapa tubuhnya mendadak panas saat lidah Araf berhasil menerobos ke dalam mulutnya. Setelah menggigit bibir bawahnya dan membuat Nay membuka mulutnya. "Pasti gara-gara air kolamnya terlalu panas. Makanya badan aku jadi panas dan gerah gini," tebak Nay dalam hati. Angin malam yang dingin, air kolam yang hangat, juga bibir Araf yang terus menginvasi mulutnya membuat otak Nay mau tidak mau menjadi blank. Matanya yang sejak tadi terbuka karena terkejut perlahan menutup. Dia mulai bisa menikmati apa yang dilakukan Araf. Bahkan tangannya kini sudah mengalung di lengan lelaki itu, dan mulutnya bergerak membelas apa yang dilakukan Araf dengan gerakan yang masih terasa amatiran tentunya. Nay menepuk-nepuk dada Araf saat merasakan paru-parunya perlu diisi oksigen, sehingga suaminya itu langsung melepas pakutannya. Saat mengisi paru-parunya dengan oksigen, Nay terus menundukkan wajahnya yang sudah pasti memerah. Dia malu saat Araf terus menatapnya dengan penuh kobaran gairah. Bahkan jempol Araf mengusap lembut bibir Nay. "Apa boleh saya mencium kamu?" tanya Araf meminta izin. Nay mengangkat wajahnya hingga tatapan matanya bertemu dengan tatapan Araf yang tampak mengelap. Nafas Araf yang terasa berat dan hangat menyapu wajah Nay, memberikan kelenjar aneh pada tubuh gadis itu. Kan tadi udah," cicit Nay. "Saya mau lagi." Nay menelan ludah susah payah. Jantungnya berdetak begitu cepat. Tapi entah setan dari mana yang membuat Nay dengan berani merangkum wajah tampan Araf dengan kedua tangannya, lalu mendaratkan bibirnya pada lelaki itu. Jawaban kalau dia memberikan izin dengan cepat disambut oleh Araf. Nay yang baru bangun tidur dan mau memiringkan badan meringis saat melihat bagian intinya yang terasa sakit. Seketika wajahnya langsung memerah saat teringat apa yang semalam dia lakukan dengan lelaki yang saat ini masih tertidur pulas di sampingnya sambil memeluk tubuh Nay. Setelah pertautan hebat mereka di kolam pemandian air panas, Araf menggendong tubuh Nay ke dalam kamar dan melepaskan kimono Nay yang sudah basah. Lelaki itu menatap penuh pemujaan sekaligus lapar pada tubuh Nay sebelum menjelajah. Nay menutup wajah dengan kedua tangannya saat mengingat kejadian tadi malam. Sentuhan dari Araf benar-benar memabukkan dan membuat Nay menginginkan lebih. Bahkan di tengah keraguannya, Araf justru berhasil membuat Nay merengek agar lelaki itu menuntaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri pada umumnya. Sialnya, apa yang pernah didengar dari teman-temannya kalau bersetubuh itu nikmat. Nay malah mendapati dirinya menangis terseduh-seduh saat Araf berhasil menerobosnya. Walau akhirnya memang nikmat, tapi Nay tidak bisa bohong kalau rasanya benar-benar sakit. Nay sendiri sampai mencakar punggung Araf untuk menyalurkan rasa sakit dan perih yang tak tertahankan itu. Tapi anehnya, saat tengah malam ketika Araf terbangun dan meminta Nay untuk mengulanginya lagi, Nay dengan senang hati menyanggupi permintaan suaminya itu. "Oh my god, aku udah gak PW lagi dong," batin Nay menjerit saat menyadari kalau sekarang dia sudah sepenuhnya menjadi istri Araf.
Bukan hanya istri di mata agama, bukan hanya sekedar status, tapi mereka sudah melakukannya. Menggenapi pernikahan yang Nay pikir akan segera berakhir. Kamu udah bangun sayang, sapa Araf sambil membuka matanya perlahan dan mengeratkan pelukannya. Mendengar panggilan sayang dari Araf, Nay menenggelamkan wajahnya di dada bidang lelaki itu karena malu. Nay masih bisa mengingat dengan jelas saat semalam Araf terus memanggilnya dengan sebutan sayang di tengah penyatuan mereka. Nay juga ingat pujian serta kata-kata manis dari mulut Araf. Kita mandi dan sholat subuh dulu ya, baru lanjut lagi, ucap Araf sambil menahan tangan Nay saat jemari gadis itu bermain-main di dadanya. Hah? Lanjut apa? Nay mendongakkan kepalanya dan menatap bingung Araf. Kamu sengaja godain saya biar saya makan kamu pagi-pagi gini kan? Nay mengerjap-ngerjapkan matanya. Masih tak mengerti maksud ucapan Araf. Kita mandi lalu sholat subuh berjamaah ya, ucap Araf sambil membelai lembut pipi Nay. Nay mengangguk. Mau saya mandiin? Tanya Araf dengan senyum menggoda. Nay menatap horor suaminya lalu buru-buru menggeleng. Enggak, aku bisa mandi sendiri. Kalau gitu kamu mandiin saya ya, saya nggak bisa mandi sendiri. Ih bapak, nggak ada, mandi sendiri sana, teriak Nay sambil menjauhkan tubuhnya dari Araf. Sementara Araf hanya tertawa melihat wajah istrinya yang memerah menahan malu. Beberapa hari belakangan memang Nay sudah sering sholat berjamaah dengan Araf. Tapi entah kenapa pagi ini dia merasa ada yang beda. Entahlah, semua hal yang ada di sekitarnya juga ikut berbeda. Membuat Nay tak bisa menahan diri untuk tidak senyum-senyum. Saat masuk ke dalam kamar dan mendapati Araf yang sudah mengenakan baju koko juga sarung dan kopiah, Nay hanya bisa tertunduk malu. Suaminya terlihat berkali-kali lebih tampan pagi ini. Benar-benar gambaran imam yang sempurna di mata Nay. Kenapa senyum terus? Tanya Araf sambil menaikkan sebelah alisnya. Nay menggeleng lalu buru-buru memakai mukenanya. Bersiap untuk menjadikan makmum. Berkali-kali mencoba untuk khusyuk. Nyatanya, Nay sering kalfak ketika mendengar suara Araf saat melantunkan ayat suci. Jantungnya sejak tadi tak berhenti berdetak tak karuan. Sampai Araf mengucapkan salam dan melanjutkan dengan membaca doa. Nay masih merasa kalau semua yang terjadi saat ini adalah mimpi. Bahkan bisa menikah dengan Araf juga sudah seperti mimpi. Ya Allah, kalau ini cuma mimpi, jangan bangunkan hamba ya Allah. Diterusin aja mimpinya. Doa Nay dalam hati. Berdoa apa? Kayaknya serius banget. Tanya Araf saat Nay mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Berdoa supaya bisa jadi istri bapak dunia akhirat. Ceplos Nay. Araf tersenyum sambil mengamini sekencang-kencangnya dalam hati. Lalu menyodorkan tangannya pada Nay. Dan saat Nay mencium tangan lelaki itu, Araf mencium puncak kepala Nay sambil mengusap lembut kepala Nay yang masih berbalut mukena. Astagfirullah, jantung aku gak aman kalau dekat sama si kodok saraf. Kalau gini bisa mati muda aku. Terus Pak Araf jadi duda. Terus nikah lagi. Oh no, batin Nay heboh sendiri saat mendapati perlakuan Araf yang menurutnya walaupun sederhana tapi sangat manis itu. Hari ini mau kemana? Tanya Araf saat sedang sarapan bersama Nay. Nay mengunyah nasi yang ada di mulutnya sambil berpikir. Masih ada waktu 6 hari lagi di sini. Tapi Nay sendiri bingung ingin pergi jalan-jalan kemana. Gak tahu Pak, Bapak emang gak ada tempat yang mau dikunjungin mumpung kita ada di Jepang gitu? Nay balik bertanya. Kalau saya sih lebih suka di kamar aja seharian, jawab Araf sambil tersenyum lebar. Masa liburan di kamar terus sih Pak? Buat apa jauh-jauh ke Jepang kalau cuma buat rebahan aja? Jawab Nay polos. Masih tidak mengerti maksud ucapan suaminya itu. Ya kan di kamarnya sama kamu, jadi ya seneng-seneng aja. Seketika Nay membolakkan matanya. Wataknya mendadak traveling saat mendengar ucapan Araf. Mending kita pergi belanja aja Pak, ucap Nay tergagap saking groginya. Bukannya belanja nanti aja, H-1 sebelum balik ke Indonesia. Enggak usah, sekarang aja juga bisa. Araf berusaha menahan tawanya saat berhasil membuat istrinya salah tingkah. Ya udah, habis ini kita siap-siap pergi. Ajak Araf. Yeay, siap kapten. Selama 1 minggu ini, Nay habiskan dengan bersenang-senang bersama Araf. Banyak tempat yang mereka kunjungi seperti Tokyo Skytree, Museum Ghibli Mitaka no Mori, Roppongi Hills, dan terakhir mereka pergi berbelanja ke Shibuya untuk membeli oleh-oleh. Tak hanya bersenang-senang di tempat wisata,
Araf juga mengajak Nay untuk bersenang-senang di penginapan, dan sesekali lelaki itu menyewa kamar hotel. Hampir setiap hari, Araf tak pernah absen mengajak Nay untuk olahraga di atas kasur. Araf tersenyum menatap wajah Nay yang tengah terlelap di sampingnya setelah kelelahan melayaninya. Dia mengusap lembut pipi Nay. Rasanya dia tak pernah bosan memandangi wajah sang istri yang makin hari terlihat makin cantik. Araf meraih tangan Nay lalu menyusupkan jemarinya di celah-celah jemari Nay sebelum mencium punggung tangan istrinya itu. Mendadak Araf tergelitik untuk mengabadikan gambar di mana dia sedang menggenggam tangan Nay. Cekrek, Araf tersenyum menatap foto yang baru diambilnya. Seketika dia teringat ucapan Arif yang menanyakan soal istri Araf. Araf juga teringat saat Nay mengajaknya untuk buru-buru pergi dan batal makan di restoran Cina, karena Yoga dan teman-temannya akan makan di sana. Seluruh dunia harus tahu kalau Nay itu punya gue, batin Araf sambil menatap wajah Nay. Araf mengulir foto-foto yang ada di galerinya, memilih foto mana yang akan dia posting di akun Instagram miliknya. Tapi saat melihat wajah Nay, ada rasa tak rela jika orang-orang memandangi wajah cantik istrinya ini. Sehingga pilihan Araf jatuh pada foto yang baru saja diambilnya beberapa menit itu. Tak lupa dia membubuhkan sebuah caption, milikku, NMD. Sementara di tempat lain, Yoga yang sedang rebahan sambil menggulir layar ponselnya melotot mendapati postingan terbaru Araf. Di sana tampak foto Araf yang sedang menggenggam tangan seorang perempuan yang Yoga yakini kalau itu tangan Nay. Ribuan like dan juga komentar membanjiri postingan tersebut. Wah, akhirnya go publik juga, Raf. Anjir, nganten baru pamer kemesraan. Kapan-kapan ajak bini lo buat ngumpul sama kita-kita lagi. Samawa ya, Raf, semoga cepat dikasih keturunan. Spill muka bini lo dong, Raf. Penasaran gimana sih sosok wanita yang berhasil menaklukkan hati seorang Araf. Aduh, patah hati abang kres gue udah kawin ternyata. Hari patah hati sedunia gara-gara suami halu aku soot Hicks. Dan masih ada banyak lagi komentar yang tak Yoga baca satu persatu. Yoga mengusap wajahnya dengan kasar. Beberapa hari lalu dia sempat berkunjung ke rumah Araf. Tapi lama menunggu dan mengetuk pintu, sayangnya tak ada tanggapan dari dalam. Mencoba menghubungi Nay, tapi pesannya hanya checklist 1. Teleponnya juga tak tersambung sehingga Yoga menebak kalau Nay pasti sudah memblokir nomornya. Tak kehabisan akal, Yoga bertanya alamat Nay kepada bibinya. Sialnya saat dia berkunjung ke sana, orang tua Nay bilang kalau Nay sedang pergi liburan. Yoga tahu kalau Nay pasti pergi berlibur dengan Araf. Sempat Yoga mengira kalau Araf pulang ke rumah mereka di Semarang. Tapi saat Yoga menghubungi ibunya untuk menanyakan hal tersebut, ibunya bilang kalau Araf tak pulang liburan kali ini. Ibunya malah ngedumel karena beliau sudah meminta Araf untuk datang bersama Nay. Tapi Araf malah menolak permintaannya. Setelah berhari-hari mencoba menebak tempat mana yang dikunjungi Nay dan Araf untuk liburan, agar Yoga bisa menyusul mantan kekasihnya itu. Dia harus menerima kekalahan saat mendapati Araf yang spill fotonya dengan Nay dengan background selimut putih. Tak usah dijelaskan lebih lanjut. Walaupun benci memikirkannya, Yoga bisa membayangkan apa yang sudah terjadi di antara Nay dan Araf. Lo pikir gue bakal nyerah setelah ngelihat foto ini? Enggak. Gue gak bakal lepasin Nay. Gue pasti bakal rebut sesuatu yang jadi milik gue sejak awal. Tekad Yoga. Tak mau membuang waktu, Yoga memutuskan untuk pergi ke Semarang hari itu juga. Dia berencana menemui ayahnya untuk meminta bantuan agar misinya untuk merebut kembali Nay dari tangan Araf bisa berhasil. Setelah menempuh perjalanan jauh Bandung-Semarang dengan kereta, Yoga akhirnya sampai juga di rumah orang tuanya. Yoga bahkan langsung menemui ayahnya di ruang kerja sebelum menyapa ibu dan neneknya. "Pa, aku mau minta tolong sama papa," ucap Yoga setelah mendudukkan diri di kursi depan meja kerja sang ayah. Hubungan Yoga dengan sang ayah memang terbilang sangat baik. Bahkan Yoga juga cukup manja kepada ayahnya, sehingga dia tak segan-segan untuk meminta bantuan lelaki parubaya itu. Sangat berbanding terbalik dengan Araf. Indra meletakkan berkas yang sedang dibacanya lalu menatap putra bungsunya itu dengan kening berkerut. "Minta tolong apa?" tanya Indra penasaran. "Aku mau papa cari keberadaan Kak Cika." Indra membelalakan mata mendengar ucapan Yoga. "Kak Cika masih hidup, Pa. Aku sempat ketemu sama dia dan Tante Maya di Bandung. Tapi aku nggak tahu di mana dia tinggal sekarang. Makanya aku mau minta bantuan papa buat cari di mana Kak Cika sekarang." Jelas Yoga menjawab keterkejutan sang ayah.
Untuk apa kamu mencari perempuan itu? Tanya Indra dingin. Aku mau Bang Raffi balikan sama Kak Cika supaya dia segera menceraikan Nay. Indra memejamkan matanya mendengar jawaban Yoga. Dia memang sudah menebak kalau putra bungsunya itu punya hubungan dengan Nay. Sejak kepergian Araf dan Nay dari rumah ini, Yoga tampak murung. Bahkan putra bungsunya itu juga tiba-tiba saja merengek minta pindah sekolah ke Bandung. Dan sekarang Yoga tiba-tiba pulang ke rumah lalu memintanya mencari Cika hanya agar Araf bercerai dengan Nay. Tapi bagaimana kalau kamu salah orang? Bagaimana kalau yang kamu temui itu bukan perempuan itu? Tanya Indra. Enggak, Pak. Yoga yakin 100% kalau itu benar Kak Cika. Kak Cika belum mati, Pak. Dia masih hidup. Jawab Yoga ngotot. Oke, Papa bakal suruh orang-orang Papa buat cari tahu tentang wanita yang mirip Cika itu. Tapi Papa tidak bisa janji. Karena Papa sendiri masih yakin kalau perempuan itu sudah mati. Enggak, Pak. Kak Cika masih hidup. Pokoknya Papa harus temuin dia. Karena aku nggak mau Nay sama Bang Raffi terusin pernikahan settingan mereka ini. Nay itu punya Yoga, Pak. Bukan punya Bang Raffi. Seru Yoga sebelum meninggalkan ruang kerja Indra. Indra menghembuskan nafas sambil memijat pelipisnya. Dia tak habis pikir dengan permintaan Yoga. Lebih tak menyangka kalau Yoga bakal bertemu dengan Cika. Ya, Indra sudah tahu kalau Cika masih hidup, tapi dia memilih merahasiakan semua itu, dan dibenci oleh Araf bahkan menerima tuduhan dari putra sulungnya, karena dianggap telah membunuh Cika. Setidaknya itu lebih baik daripada Araf kembali dengan kekasihnya itu. Kenapa Yoga malah menyukai gadis kampungan itu? Apa tidak ada gadis lain selain Naysila? Gumam Indra yang makin dilema karena masalah putranya yang satu belum selesai. Sekarang putranya yang lain malah memberikan masalah baru. Jujur saja, Indra tak begitu suka dengan Nay. Dia juga berharap agar Araf berpisah dengan gadis kampung tersebut yang dia yakini mau menikah dengan Araf karena mengincar hartanya saja. Tapi Indra juga tidak mau jika Araf kembali bersama Cika. Satu-satunya perempuan yang dia harapkan untuk menjadi istri Araf hanya Kreta seorang. Aku harus menyusun rencana untuk menyingkirkan kedua wanita itu agar tidak mengusik kehidupan kedua putra-putraku lagi. Putus Indra sambil mengepalkan tangannya.